Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alpin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini di depan saya lebih tepatnya ada satu unit motor Yamaha PGR Keruntung ya. Yamaha PGR buat angkutan padi ya, buat beban berat. Untuk sebelumnya di sini permasalahannya yaitu kurang bertenaga dan slip di bagian mesin sebelah kanan ya. Pokoknya motornya selip dan tidak bertenaga. Oke. Tadinya bela. Nah, filter 10.000, 8.000, 18. Hah? 35. Orange gitu. Orange kebes sih. Ya. Berapa? 25. Ya berarti 10.000. Baru ngecek Ya guys, siap. Ya, kita lanjutkan. Maaf tadi sedikit terganggu. Sebelumnya motor ini kurang bertenaga dan selip ya. Dan setelah kita cek di bagian area bak kopling di mesin sebelah kanan lebih tepatnya, mangkok ganda habis, ini kita ganti ya. Mangkok ganda bukan habis dalam. Kampas gandanya tipis, kita ganti walaupun bukan dengan yang original ya. Kampas kopling kita ganti, dan di bagian cek one way nya kita ganti. Di bagian ininya karet bantalan kampas ganda juga sama ya. Dan juga di bagian seal ini ya, tuh seal bak kopling yang menuju ke kruk as sobek, kita ganti. Baiklah, lanjut saja kita pasang komponen-komponen yang sudah kita persiapkan, part-part yang sudah kita siapkan, langkah-langkah yang mesti kita harus pasang ya. Di bagian area bak kopling untuk jenis motor PGR, Yamaha PGR apa saja, dan jangan sampai salah pemasangan ya. Yang mestinya harus dipasang di situ bukan di situ ya. Nantinya berakibat pasti ada efeknya. Baiklah, yang perlu kita pertama kali kita pasang ya, di bagian kampas ganda. Kampas ganda kita pasang. Nah, di bagian bantalannya dulu. Ya, walaupun bukan yang original. Mudah-mudahan awet. Kalau yang ori lumayan harganya. Untuk sementara harganya belum kejangkau. Nah, untuk di bagian sini ringnya ya, kita sebelumnya tidak ada, jadi untuk mencari ring bawaannya ini susah. Jadi kita pakai ring 12 yang ukuran tipis-tipis. supaya lebih menggigit.
Ya, ini harus benar-benar menjepit. Ya, karena di sini menggunakan ring 12 nih ya. Nih. Ininya kita samakan, kita pukul. Tuh. Ya. Aman, nggak bakal lepas tuh ya. Lanjut kita pasang per. Nah, ini menggunakan obeng min kecil. Baiklah, untuk di bagian sini sudah selesai ya. Lanjut kita pasang di bagian sini nih. Nah, untuk pemasangan di bagian sini ini yang lumayan sulit bagi yang belum tahu triknya ya. Belum ini apa? Yang belum terbiasa untuk pemasangan di bagian sini lumayan agak sulit ya. Nah, di bagian ring ya. Ini bentuk ring yang ada di bagian dalam sini ada dua ya, yang sama. Tapi ada satu ring di sini ya. Tapi di bagian area bak kopling ya di sini yang sama persis itu ringnya ada dua. Ini jangan sampai keliru. Nih ya. Kita luruskan tuh. Kita samakan. Untuk ring yang di bagian dalam sini ini yang lebih besar ya, diameter lingkarannya. Dan ketebalannya pun ini lebih tebal ya. Untuk ring yang ada di dalam sini. Nah, ini ya. Yang tebal dan lebar. Kalau ini buat di kaki 4 dan lawan kaki 4-nya, pemisah antara kaki 4 dan lawan kaki 4-nya ini, ring ini. Jadi, yang dipasang yang ini yang tebal. Klep. Ya. Selanjutnya kita pasang, nah ini. Ya, ini juga jangan kebalik nih. Di bagian kita fokuskan dulu. Di bagian cek di sini. Nah, ini ada dudukan pernya ya. Di mana dudukan per yang lebih tinggi coaknya ini di atas dan ini lebih lebar nih. Pokoknya coakannya ini taruh di atas
Nah, posisinya seperti ini. Ya, kita masukin. Klek. Perhatikan ini posisinya seperti ini. Ya. Tuh. Jangan salah, posisinya seperti ini. Lanjut pemasangan per. Di sini ada per 3 biji tuh, ya. Kita taruh di situ dulu. Nah, untuk pemasangan per kita angkat sedikit. Nah, segini. Ya. Kita pasang di sini. 1. Ini ada 3 biji. Kalau susah bisa dibantu menggunakan obeng min kecil juga nih. Tapi pelan-pelan, takut melesat. 2, 1 lagi. Nah, 3. Setelah pas kepada dudukannya tuh ya, 1, 2, 3. Lanjut kita tinggal tekan. Klep. Nah, lanjut kita putar ke sini. Ini mutar dan ke sini tidak. Ya. Satu arah. Nah. Ya, setelah seperti ini, ya, ini taruh dulu di sini karena ini sudah kita pasang, sudah kita rakit. Lanjut kita ke sini. Untuk di bagian sini, ini bekas leman, jadi saya lem. Sebelumnya ini retak tipis. Nantinya kalau tidak dilem takut ada rembes ya, bocor halus nantinya, rembes. Intinya nanti mesinnya tidak kering, ada kebocoran. Jadi kita lem. Tidak tahu bekasnya tadi tadinya bekas mentok atau gimana, kurang tahu ya. Pokoknya di sini retak. Tapi ini bukan kotoran, ini lem tuh, ya. Selanjutnya kita pasang saringan oli. Nah, ini harus bersih. Diameternya ini kecil dan ini besar. Yang kecil di dalam. Tuh, ya, bisa teman-teman bedakan nih. Ini lebar. Ya. Yang kecil ini di dalam. Dan jangan sampai masangnya jangan gini juga tuh. Salah. Nah, seperti ini tuh ya. Selanjutnya gear pompa oli yang besi yang ada di kruk as. Ini mau bolak-balik pun ini tidak masalah ya. Mau dibolak-balik pun tidak masalah. Pasang. Ini sambil kita samakan giginya. Nah, ya. Selanjutnya pemasangan filter. Untuk pemasangan filter oli di sini ada titik topnya ya. Nih, titik topnya. Nah, di mana di sini nih ada lubang nih ya, lubang. Lubang ini menghadap ke depan. Set sini ya. Itu piston pada titik TMA. Atau lubang yang kecil di sini nih. Ini menghadap ke belakang. Ke belakang. Tapi untuk lubang di bagian sini ada 2, 1, 2 ya. Nih. Jadi kita lihat dari lubang di sini yang di sininya tidak ada bolongnya. Nah, ini larinya ke depan ke sini. Ya, depan. Itu titik TMA. Ya, titik ini bolong di bagian kruk as ini menghadap ke depan dan bolong yang di bagian sini menghadap ke sini ke belakang ya. Itu dijamin piston pada posisi TMA. Dan untuk pemasangannya nih ya. Di sini ada garis. Ini garis kita sejajarkan dengan lubang yang ada di sini. Nih.
ya, dengan lubang yang ada di sini. Ya, tuh. Klek. Tuh ya, menghadap ke depan. Nih. Tuh. Ya, ini ke belakang, ini ke depan. Ya, kita ulangi, ini jangan sampai salah ya, karena di bagian lubangnya nih tuh, di sini ada lubang dan di sini ada lubang. Ini pas masuknya nih, di sini ada lubang ya, dan di sini ada lubang. Jadi pas lubang ini masuk ke sini, lubang ini ke sini ya, tuh pas. Jangan salah. Lanjut kita pasang, nah ini ampas ganda. Kita pasang mangkok ganda. Ya, tuh. Nah, selanjutnya pasang bosing ini. Pemasangan bosing ini gimana pun tidak masalah ya, mau bolak-balik pun tidak masalah, mau seperti ini bisa, seperti ini bisa. Nah, selanjutnya pemasangan ring yang tebal. Nih, ring tebal. Untuk murnya ini yang berwarna putih. Kita kencangkan dulu. Nih ya, yang normal ke belakang ini ringan, ke depan berat, karena fungsi daripada one way itu sendiri ya, satu arah. Ke depan, ke belakang ringan, ke depan keras ya. Itu yang normal. Kalau kita putar ke belakang ringan, ke depan ringan ya, dijamin one way itu sudah rusak ya, berarti membuktikan bahwa one way atau cek itu sudah rusak ya. Jika kita putar ke belakang ringan, ke depan ringan ya, one way bermasalah. Yang normal seperti ini, ke belakang ringan, tuh ke depan keras. Selanjutnya kita pasang di bagian kopling ya, atau di bagian gigi sekunder, primer, sekunder. Nah, di sini ada bosing lagi nih ya. Set. Ini bolak-balik pun tidak masalah, bebas. Pelek. Selanjutnya ini ya, ini pun sama, mau bolak-balik pun bebas, mau seperti ini atau seperti ini, bebas. Selanjutnya ini gigi sekunder atau rumah kopling. Nah, kita masukin. Nah, ya. Setelah seperti ini ada ring yang hampir mirip dengan ring one way ya, atau ring cek sprocket, cek otomatis sprocket, hampir mirip ringnya yang sudah kita jelaskan di awal video tadi. Nah, ini letaknya di sini. Selanjutnya kaki 4 klep ya. Nah, sebelum kita pasang di bagian sini ya, kita jelasin dulu nih ya, untuk pemasangan kaki 4 dan lawan kaki 4-nya nih. Nanti terakhir, karena kalau dijelaskan terakhir nanti tidak terlihat titik topnya. Dimana di sini ada titiknya nih.
Mana itu titiknya? Nih tuh titik. Kita kasih pencahayaan. Nah, di sini ada titik tuh. Di kaki 4 ada titik. Di kaki yang lainnya ini 1, 2, 3 tidak ada titik. Yang ini ada titik. Nanti pemasangannya harus sama dengan titik ini, sejajar dengan titik yang ada di lawan kaki 4-nya. Oke ya, kita pasang. Ini sejajar. Ya, sejajar. Di mana di bagian kaki 4 dan lawan kaki 4-nya ini klop, klek, klek. Tuh ya, klek masuk. Di bagian sininya masuk. Ya. Tapi saat kita putar tidak sesuai pada titik di bagian kaki 4 dan lawan kaki 4-nya, ya, tidak sesuai. Kita coba. Nih. Putar. Ya, dia akan numpang. Si giginya akan numpang, tidak masuk ke dalam. Ya, kita putar lagi. Numpang. Ya. Tapi saat kita samakan, nih, titik di sini di lawan kaki 4 dan titik di kaki 4. Nih, di sini. Nih, ya. Tuh, kita samakan. Nah, dia akan klop. Ya, menggigit gini, klek. Jika salah, nantinya ini motor akan slip. Ya. Bahkan tidak akan bisa jalan. Ya, slip. Baiklah, untuk selanjutnya kita pasang. Di sini ada ring. Ringnya ini coakan di bagian ring sini masuk ke bagian kaki 4. Nah, sini. Murnya hitam. Untuk pengencangan kita masukin gigi. Nah, sampai diputer roda di bagian sini berputar. Nah, ini udah masuk gigi nih. Coba netralkan, prekan. Pre. Can, prekan. Nah, ini pre, netral. Dimana saat kita putar roda ini tidak muter di bagian kaki 4. Sekarang masukin gigi, man. Masukin gigi untuk proses pengencangan. Nah, ini masuk gigi. Biar agak sedikit nahan. Lanjut kita kencangkan. Ya. Lanjut kita lekukan di bagian sini nih. Kita lekukan untuk bertujuan menahan mur. Saat kena getaran mesin, si mur ini tidak akan robah, ya. Mengurangi resiko lepas di bagian mur kopling. Ini sudah sedikit agak patah. Ceklan, man. Dek, sandok ban, Dek. Sandok ban motor. Saya kira sudah cukup. Aturan di sini ada dua, nih ujung sini dan ujung sini. Karena yang satunya sudah patah, satu pun ini saya kira cukup. Selanjutnya kita pasang kampas kopling.
Dek, anak oli ike. Sing ike kan. Oli anak sing enduro samet. Ning baru kan. Ayo. Ya. Kampas kopling kita kasih oli dulu. Pertama kita pasang kampas kopling. Klep. Lanjut pelat kopling. Pelat kopling yang ada pentolannya nih, ya. Yang ada pentolannya. Klep. Lanjut kampas kopling lagi. Lanjut pelat kopling. Nah, yang lebih lebar spasinya, spasi pas giginya, ya. Ini sejajarkan dengan pentolan yang tadi kita sebutkan. Kampas kopling, pelat kopling, kampas kopling, pelat kopling, ya, coakannya tuh yang lebih lebar spasinya kita paskan di bagian pentolan yang ada di bagian pelat kopling yang tadi pertama kita pasang. Terakhir kampas kopling. Nah, seharusnya di bagian sini, di bagian pentolan ini ada pernya, ya. Tapi ini sudah tidak ada, ya, karena untuk mencari pernya ini susah. Pernya kecil, ada 3 biji, susah. Tidak menggunakan per pun tidak masalah, ya, tidak masalah. Selanjutnya kita pasang ini setut kopling, ya. Nih, yang ada bendolannya ini yang besar di dalam. Mau bolak-balik pun sebenarnya tidak masalah, tapi kalau prosedur pemasangannya yang bendolannya besar nih di ujung nih, ya. Ini di dalam. Klep. Nah, selanjutnya pelor. Kita kasih pelor. Ya. Selanjutnya pasang ini. Setut kopling yang di bagian kaki 4. Klep. Ya. Selanjutnya ring. Nih, ring. Klep. Ring tipis dan bearing. Klep. Ring lagi. Nah, setelah seperti ini, ya, kita pasang lawan kaki 4-nya. Nih, mana titiknya tadi? Ini titiknya. Kita lihat titik yang ada di bagian rumah kopling, di bagian kaki 4 nih. Titiknya ada di sini. Tuh. Ya, titiknya ada di sini. Kita fokuskan. Titiknya ada di sini. Jadi titik di sini kita paskan dengan ini. Klep. Pas, ya. Lanjut kita pasang per. Pada saat bisa mah
Kita pasin pernya, posisikan di tengah. Nah, sebelum kita pasang, kita setel dulu di bagian setut kopling. Nah, ini letaknya di sini. Ini bautnya dapat pahatan, tuh. Ya, dapat mahat. Kita coba dulu pakai kunci P. Ini masuk. Pentak gambar. Ya, ini terlalu keras tuh. Ya, terlalu keras. Dan di bagian setut koplingnya terlalu menekan loh. Ya, koplingnya. Ini baru kita tekan sedikit saja. Tuh, ini sudah tuh, netral tuh. Ya. Jadi kita kendorkan. Ya, untuk penyetelan di bagian setut kopling di sini beda dengan motor Honda. Kalau motor Honda ya ke dalam ya semakin ringan, ya keluarin dia semakin keras di bagian pedalnya, pedal persnelengnya. Tapi kalau untuk Yamaha ke dalam keras, keluar ringan, ya empuk. Nah, kita setel keluar sampai saat kita injak di bagian persneleng ini sampai empuk. Saat kita injak puter man, nah masuk gigi ya, kencang. Saat kita injak di bagian pedal persneleng, nah puter ringan ya. Diusahakan saat kita tekan di bagian pedal persneleng ini di bagian gear ini netral, muter ringan ya. Dan di bagian pedal ini terasa empuk, jangan terlalu keras. Puter man, puter deh. Nah, saya kira segini cukup. Lanjut kita pasang lagi. Jika terlalu masuk ke dalam, di bagian pedal akan terasa keras, di bagian pedal persneleng, dan di bagian performa ini akan selip walaupun kampas koplingnya baru. Ya, ini tergantung penyetelan. Walaupun baru kampas koplingnya, kalau ininya setelan setutnya terlalu masuk ke dalam, dijamin motor tidak akan ada tenaganya selip. Ya. Nih. Coba kita injak. Puter man. Tuh ya. Tuh, puter. Tuh. Di bagian lawan kaki empatnya yang muter tuh. Saat kita lepas di bagian pedal persneleng, puter. Oh, ini sama sarang-sarangnya berikut kampas sproket muter. Tapi saat kita injak lagi nih, plek, puter. Oh, kaki empatnya doang yang muter. Ya, ini normal. Kita lepas, puter. Nah, puter terus. Ya, semuanya muter. Kita injak lagi.
Nah, muter di bagian kaki empatnya saja. Jadi kopling berfungsi dan bekerja dengan baik. Putar man. Putar. Putar deh. Putar. Udah up. Breaker man. Wes. Baiklah, untuk penyetelan di bagian setut saya kira sudah jelas. Susah untuk menjelaskannya ya. Dan jika kurang tepat untuk penjelasannya ya, saya mohon maaf karena keterbatasan bahasa ya. Susah untuk menjelaskannya ya. Tahu fungsi cara kerjanya tapi sulit untuk menjelaskannya ya, sulit. Mudah-mudahan yang saya jelaskan ini bisa dipahami dan bisa dimengerti. Baiklah, untuk selanjutnya pemasangan di bagian bak kopling. Dan sebelum kita pasang di bagian bak kopling nih, untuk di bagian sealnya ini sangat penting sekali ya. Karena sebelumnya saya lihat ini sudah sobek-sobek, makanya saya congkel, saya ganti nih. Ini diganti dengan yang baru. Kita pasang dulu. Kita jelaskan belakangan setelah sealnya terpasang. Ya, untuk kedua seal ini sangatlah penting. Ya, kenapa saya bilang penting? Karena oli dari tampungan oli, ya, dari bawah di sini dari pompa oli dia set masuk ke sini. Nah, ya, setelah dari sini, di sini terminal, ada terminal, ya, di sini. Separoh masuk ke bagian head. Ya, nih lebih tepatnya di lubang ini. Separoh dia masuk ke lubang head dan separoh dia masuk ke sini. Nih, sebagian masuk ke sini, set ya, ke sini dan akan masuk ke bagian kopling dan ke bagian kruk as. Nantinya dia akan masuk ke bagian filter yang ada di bagian dalam kampas ganda, di dalam sprocket, dan akan melumasi di bagian sprocket. Dan dia akan masuk terus ke bagian setang piston ya, ke bagian setang seher atau di bagian connecting rod ya. Jadi jika di bagian seal ini mengalami sobek-sobek ya, oli tidak akan tersampaikan kepada tujuannya ya, tujuannya masing-masing, melainkan dia akan keluar ke sini, keluar lagi ya. Dia oli akan keluar berantakan, tidak tertuju kepada tujuannya ya. Nih, dari sini masuk ke sini, masuk ke sini ya, sebagian masuk ke bagian sini, sebagian ke sini ya, masuk ke bagian kopling ya. Jadi jika ini sobek, oli kurang maksimal masuk ke bagian setang piston, ke bagian setang seher ya. Nanti di bagian setang seher ini cepat ambrol. Begitupun kepada komponen yang ada di bagian silinder kop, di bagian head ya. Karena dari pompa oli masuk ke sini langsung keluar lagi ke sini, tidak ada tekanan ya, langsung plong, ada kebocoran lebih tepatnya. Sebelum tertuju kepada tujuannya, di perjalanan sudah bocor duluan si sirkulasi olinya ya. Saya kira seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya kita pasang ya. Sebelum kita pasang di bagian bak kopling, di bagian sini kita pasang ini dulu, per engkol. Untuk pemasangan per engkol ini jangan disejajarkan ya, kita putar dulu set. Nah, segini kurang lebih ya, kita masukin
dan bendolannya di sini. Nanti dia akan mentok ke bagian sini nih, bendolannya. Jadi kita posisikan seperti ini dulu. Ya, bendolan di sini dan pernya di sini, sentilnya. Nah, kita masukin. Ya. Nah, setelah masuk seperti ini. Nah, untuk sentilan di bagian ujungnya kita puter. Nah, kita masukin ke lubang sini, klep. Ya, tuh. Selesai, ya. Lanjut kita pasang. Untuk di bagian sini tidak usah gunakan lem, cukup sebelah yang dilem. Ya, kita gunakan oli saja. Supaya nanti dikala kita ada kita bongkar lagi di bagian area bak kopling, si packingnya tidak rusak. Ya. Lanjut kita pasang. Selanjutnya pemasangan baut, ya. Ini supaya tidak keliru pemasangan baut, ya. Saat kita masukin seperti ini, klep. Nah, ini harus ada spasi sebelum kita masukkan lebih dalam lagi. Saat kita masukkan seperti ini, klep. Di sini ada spasi sekitar kurang lebih 1 cm, ya. Semuanya harus 1 cm sebelum kita kencangkan. Sebelum kita kencangkan, semuanya 1 cm semua. Tuh. Tuh. Kurang lebih, ya. Tuh. Ya. Lanjut bisa kita kencangkan. Ya. Dan usahakan untuk pengencangan nyilang. Yang ini agak selek bautnya, ya, agak selek ini. Tuh. Ini satu belum. Untuk baut yang di sini nanti kita ganjal supaya lebih kencang lagi, karena di bagian sini tepat sekali di bagian lubang sirkulasi oli, jadi di bagian sini harus benar-benar rapat. Baiklah, saya kira untuk pemasangan di bagian area bak kopling sudah cukup, ya. Segitu saja komponen-komponen yang ada di bagian area bak kopling. Saya kira sudah jelas. Jika teman-teman mengikuti langkah-langkah seperti tadi, dijamin tidak akan ada masalah, ya. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Jika berkenan, silahkan share videonya, ya, supaya terjangkau lebih luas lagi, ya. Dan like, komen,
dan subscribe ya, dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video saya berikutnya ya. Dan jika ada kata-kata yang salah baik dalam ucapan maupun segi apapun ya, saya minta maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.